meninggal akibat threesome. Meninggal karena dia telah diumumkan. Halo, assalamualaikum semuanya, balik lagi di channel Mai. Yes, I'm still wearing the same outfit and same setup, cause ya, why not? Hari ini sesuai judulnya, Naya akan lanjut video kemarin tentang kematian aneh part 3. Jadi langsung aja, mari kita mulai. Jangan lupa, video ini bertujuan untuk mengedukasi, bukan menginspirasi. Jadi diharapkan kebijakan penonton sekalian ya. Langsung aja, mari kita mulai. Oke, yang pertama ini the weirdest one. Ini aneh banget sih. Jadi, kematian aneh pertama adalah meninggal akibat threesome. Yes. Yang ngerti. Oke, buat yang nggak ngerti, threesome itu adalah berhubungan badan dengan 2 orang lainnya. Jadi kita bertiga, 3 orang. Yang nggak paham ya, tapi kalian pasti paham lah. Oke, jadi kejadian aneh ini dialami oleh William Martinez, seorang polisi dari Georgia yang meninggal pada 12 Maret 2009 setelah dia melakukan hubungan badan dengan seorang teman dan teman wanita lainnya yang bukan istrinya. Selingkuh dia berarti. Apakah ini karma? Nah, setelah melakukan aktivitas threesome ini, Martinez mengalami penyumbatan jantung akibat aktivitas yang berlebihan dan menyebabkan ia meninggal. Namun, pihak keluarga Martinez malah mendapatkan uang sebesar 3 juta dolar atau saat ini sekitar 44 miliar rupiah ya sekarang ini dari dokter kardiologinya William Martinez atas dugaan malpraktik medis. Loh, kenapa? Kok bisa? Jadi seminggu sebelumnya, William Martinez ini telah mengunjungi dokter Srinivasulu Gangasani untuk mengecek keadaan jantungnya. Jadi berdasarkan hasil konsultasi itu, kemungkinan si William Martinez ini memiliki resiko tinggi untuk mengalami penyumbatan jantung. Jadi ketika kejadian ini seminggu sebelumnya, dia habis mengunjungi dokter dan dia dijadwalkan untuk tes jantung sehari sebelum dia meninggal. Tim kuasa hukum keluarga Martinez mengatakan bahwa Dr. Gangasani telah gagal memperingatkan pasiennya atau William Martinez untuk menghentikan semua aktivitas fisik sampai tesnya selesai, which is next week kan. Dan akibat tuntutan ini, juri mengajukan 5 juta dolar sebagai uang kompensasi, tapi akhirnya setelah banding disetujui menjadi 3 juta US dollar. Karena menurut juri, 40% dari kejadian ini juga kesalahan si Martinez itu sendiri. Kayaknya ini karma selingkuh deh. Iya gak sih? Next, selanjutnya ada meninggal karena game online. Ini kalau emak-emak denger pasti nih di screenshot videonya terus dikirim nih ke anak-anaknya nih. Dengerin dulu mak ceritanya. Pada tahun 2005, Lee, seorang pria berusia 28 tahun dari Korea Selatan, meninggal setelah main game online 50 jam non-stop. Game yang dia mainkan adalah StarCraft dan dia mulai memainkannya pada 3 Agustus. Dan dia hanya berhenti bermain untuk pergi ke toilet dan tidur sebentar ya. Sebentarnya paling kayak cuma 5 menit gitu loh, yang sebentar banget. Lee saat itu pingsan setelah memainkan game StarCraft di salah satu warung internet di kota Daegu. Si Lee ini dia tidak tidur dengan benar dan makan pun cuma sedikit. Lee dibawa ke rumah sakit setelah pingsan dan tidak lama setelah itu Lee meninggal. Dan menurut petugas polisi, penyebab kematiannya itu akibat gagal jantung karena kelelahan. Dan by the way, tidak diketahui juga sebenarnya apakah sebelumnya Lee ini punya riwayat kondisi kesehatan atau enggak gitu loh. Dan FYI, sebelumnya Lee baru aja dipecat dari kantornya karena dia memilih main game dibandingkan bekerja. Pokoknya main secukupnya aja ya, jangan lupa makan, jangan lupa minum. Tuh kalau ayah ngingetin aja baru mau dengerin, ntar mak lu yang ngomong kagak didengerin. Ish. Next adalah meninggal karena terjun bebas dari lantai 24. Kejadian naas ini menimpa Gary Hoy, pria kelahiran 28 Januari 1955. Gary adalah seorang pengacara untuk firma hukum Holden D. Wilson di Toronto, dan dia meninggal akibat terjatuh dari lantai 24 gedung kantornya sendiri. Kejadian ini terjadi saat Gary sedang memberikan tur Toronto Dominion Center kepada sekelompok mahasiswa. Gary berusaha menunjukkan kekuatan kaca di gedung itu dengan cara membantingkan dirinya ke kaca tersebut. Jadi dia lari terus dia kayak nabrak kaca tersebut. Dan ternyata dia tuh sudah melakukan aksi tersebut
beberapa kali sebelumnya dan selalu berhasil. Maksudnya nggak ada masalah apa-apa. Tapi di hari itu si frame kacanya ini lepas dari kaca. Jadi bukan kacanya pecah ya, kacanya nggak pecah, tapi framenya lepas dan Gary jatuh bersama frame dan kacanya. Jadi langsunglah Gary meninggal di tempat akibat jatuh dari ketinggian. Ya walaupun Gary meninggal, seenggaknya bener kan, kacanya nggak pecah, framenya yang lepas. Next. Nah, kematian aneh berikutnya adalah tewas akibat tertabrak pesawat remote controlnya sendiri. Pada tahun 2001, Roger Wallace, seorang pria Tucson berusia 60 tahun, tewas akibat tertabrak di dada oleh pesawat radio kontrol yang dioperasikan sendiri. Saat itu, Roger sedang berada di area pameran di Kabupaten Pima bersama klub modelers pesawat gitu. Jadi kayak perkumpulan orang-orang yang suka bikin pesawat model gitu loh, pesawat radio kontrol gitu. Menurut saksi mata, tampaknya sinar matahari menyilaukan matanya Roger sehingga dia tuh nggak sadar ketika pesawat yang dia lagi kendalikan itu terbang menuju ke arah dia dan menabrak dia. By the way, pesawat ini cukup gede loh. Dia ukurannya 150 cm dan beratnya sekitar 3 kilo. Dan beberapa anggota klub Shoughton Arizona Modelers ini sempat membantu dia sebelum tim paramedis tiba. Dan by the way, yang lebih ironisnya lagi sebenarnya Roger yang udah cukup tua ini, dia kan 60 tahun ya, dia itu sengaja gabung ke klub pesawat radio kontrol ini, pesawat modelers ya, karena dia menganggap klub itu aman. Jadi dia sebelumnya tuh udah nyoba beberapa klub, dia bahkan sempat nyoba klub drag racing, jadi kayak balapan mobil gitu. Tapi setelah dia ngelihat klub penggemar pesawat radio kontrol, dia tuh memutuskan untuk bergabung karena dia menganggap ya ini permainan yang aman untuk dia. Sayang banget sih ya. Next, oke, yang berikutnya ini aku bingung bilangnya, ini agak aneh. Jadi dia meninggal karena dia telah diumumkan meninggal. Bingung kan? Oke, pada Juni 2012, seorang dokter di sebuah rumah sakit secara keliru telah menyatakan Vagiliu Mukamedzianov meninggal. Saat itu dia berusia 49 tahun dan berasal dari kota Kazan. Tapi ketika di pemakaman, dia bangun dari peti matinya dan dia terkejut ketika melihat orang-orang di sekitar dia menangis dan dia sedang berada di peti mati. Dan dia mulai berteriak-teriak karena dia menyadari kalau dia akan dikubur hidup-hidup. Vagiliu akhirnya dilarikan ke rumah sakit dan dia pun akhirnya dinyatakan meninggal. Yang kali ini beneran meninggalnya. Vagiliu hidup kembali selama 12 menit sebelum akhirnya dia terkena serangan jantung akibat kekagetannya yang tadi. Dan suaminya pun langsung memperkarakan keteledoran rumah sakit tersebut karena dia menganggap sebenarnya istrinya tuh bisa diselamatkan di kejadian yang pertama. Cuma karena salah diagnosis, salah informasi gitu ya. Jadi mereka menyebabkan kematian istrinya. Itu ngeri banget sih. Paham gak sih lo kayak bangun-bangun tiba-tiba kayak Gue di peti mati, ada apa ya? next. Oke, selanjutnya ini mengenai mirip ya, keteledoran rumah sakit juga itu akibat meninggal karena disuntikan sop. Jadi ada seorang wanita bernama Hilda Vitor Maciel. Dia berasal dari kota Rio de Janeiro di Brazil. Dia meninggal pada September 2012 di usia 88 tahun yang disebabkan oleh suntikan kuah sop. Maksudnya gimana tuh, Nay? Jadi saat itu Maciel yang berusia 88 tahun dirawat di rumah sakit Santa Casa de Barra Mansa setelah dia menderita stroke yang melumpuhkan satu sisi tubuhnya. Dan setelah dirawat, keluarga mengatakan bahwa Maciel itu menunjukkan kondisi tubuhnya membaik. Dan putra Maciel sendiri pun mengatakan bahwa dia tuh sempat juga berbicara dengan ibunya karena emang kondisinya sudah jauh lebih baik daripada ketika pertama dibawa ke rumah sakit. Dan saat progres Maciel ini membaik, Maciel malah meninggal setelah menerima suntikan dari seorang perawat. Ternyata perawat ini tuh telah salah menyuntikkan sup ke pembuluh darahnya, bukannya ke selang makanan. Jadi fatal banget kan kesalahan si perawat ini. Dan menurut putri Maciel yang ada di sana ketika injeksi sedang dilakukan, Maciel mengalami kejang dan lidahnya menjulur keluar segera setelah perawat menyuntiknya. Dan akhirnya dia meninggal 12 jam kemudian. Dan menurut kesaksian putra Maciel itu, dia tuh bilang dia nggak pernah ngeliat mamanya segitunya. Apa nggak sih, mamanya kan emang sakit tapi kayak nggak pernah segitunya.
Rumah sakit sendiri tidak menyangkal bahwa perawatnya telah salah melakukan tindakan medis. Tapi rumah sakit tuh mengatakan dan mereka tuh kekeh banget bilang kalau itu bukan penyebab kematian si Maciel. Namun hasil otopsi menunjukkan bahwa suntikan sup tersebut kemungkinan telah menyebabkan emboli paru yang menyebabkan Maciel meninggal. Gila, ini mah gimana ya, mau dituntut juga gak akan balikin orang tua. Sedeng perawatnya. Itu dia cerita hari ini. Menurut kalian gimana? Ada gak sih kematian aneh lainnya yang belum aku ceritakan? Dan mana kematian yang menurut kalian paling aneh? Komen di bawah ya. Dan kalau kalian ada ide juga, ada yang belum aku sampaikan di sini, bisa kalian juga komen di bawah atau DM aku di IG aku @nadiarahmatin. Thank you udah nonton video aku sampai habis. Semoga kalian suka. Semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya, suka dengan ceritanya. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe kalau kalian suka konten aku ya. Dukung aku terus ya guys. Promo terus. Oke, sekian video hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye. Thank you.